Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rama Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan 1. Dalam seri ke-231 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Eni Budiono sebagai Tribuana, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Idris Afandi sebagai Ramapati, Tato sebagai Ratanca, Heni sebagai Praharsini, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira merasa memperoleh semangat dan kekuatan setelah membaca surat wasiat ibunya. Dia lalu keluar ke ruangan pendopo. Beberapa orang warga desa masih nampak duduk-duduk di halaman. Ayu Wandira segera menghampiri mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa kalian belum pulang? Biarlah kami duduk-duduk di sini. Kami akan pulang besok pagi. Ibu membawa seorang anak kecil. Nanti anak itu bisa sakit. Sebaiknya ibu segera pulang. Tak ada apa-apa lagi di sini. Ibu saya sudah dikuburkan dengan baik. Nah, lihatlah, anak ibu batuk-batuk. Kasihan dia. Dia bisa sakit. Kami semua merasa sedih. Kami merasa kehilangan.
Nyai Paricara telah beberapa kali menolong sanak keluarga kami. Iya, kami merasa sangat berhutang budi kepada Nyai Paricara. Tapi kami orang-orang miskin. Kami tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk membalas budi. Hanya inilah yang bisa kami lakukan. Kalau ibu saya sekarang ini masih ada dan melihat kalian, dia tidak akan merasa senang. Justru dia akan merasa bersedih hati. Dingin, Bu. Diamlah anakku. Jangan rewel ya. Dengarlah ibu-ibu, bapak-bapak. Saya merasa sangat terharu melihat apa yang telah kalian lakukan di halaman ini. Saya sendiri juga merasa sangat kehilangan. Kita semua merasa kehilangan atas kepergian ibu. Tapi apa yang telah kalian lakukan di sini sama sekali tidak dapat membantu apa-apa. Tidak ada manfaatnya. Karena itu sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu segera pulang ke rumah masing-masing. Jika kalian mencintai ibu saya, mencintai Nyai Paricara, ikutilah saja jejak dan sikap hidupnya. Itulah jalan yang terbaik untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Nyai Paricara. Sudahlah. Sekarang ibu saya sudah tiada lagi. Sudah hidup di alamnya yang baru. Kita doakan saja agar arwah Nyai Paricara memperoleh kebahagiaan yang kekal. Ayo pulang saja, Bu. Kita pulang saja. Bagaimana ibu-ibu? Bapak-bapak? Bagaimana saudara-saudaraku semuanya? Jika kalian masih duduk-duduk seperti ini, hati saya menjadi sedih kembali. Kasihanilah saya. Saya juga merasa sangat kehilangan. Sayalah orang yang paling kehilangan. Sayalah orang yang paling bersedih atas meninggalnya Nyai Paricara. Tapi marilah kita berbuat sesuatu yang baik dan benar. Saya mohon, ibu-ibu, bapak-bapak, bukannya saya mengusir. Kalian boleh saja duduk-duduk di sini sampai kapanpun. Tapi janganlah membuat hati saya bersedih. Saya sendiri sedang bingung. Saya belum lama tinggal bersama ibu kandung saya. Saya masih belum puas hidup bersamanya. Dan sekarang beliau sudah pergi. Tapi saya harus dapat menerima kenyataan ini. Saya harus tabah. Saya harus kuat. Kalian mengerti bukan? Kalian mengerti apa yang saya maksudkan? Baiklah kalau begitu. Maafkan kami, Aiwandira. Kami memang orang-orang bodoh. Kami orang-orang desa yang bodoh. Sekarang bagaimana? Kita pulang? Ya, Bu. Kita pulang saja. Ya, sebaiknya kita pulang saja. Kasihan Aiwandira. Maafkan kami, Ayu. Kami tidak bermaksud buruk. Kami hanya ingin melakukan sesuatu untuk mengenang jasa-jasa ibumu. Saya mengerti, Bu. Tapi percayalah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ingin membuat ibu saya kecewa, ikutilah jejaknya. Ibu saya orang yang suka bekerja keras. Dia selalu memperhitungkan segala sesuatunya dengan cermat. Dia tidak pernah berlaku sembrono. Dan ibu saya adalah seorang wanita pemberani. Dia jarang sekali mengeluh. Dia selalu mengurus keperluannya sendiri.
dan dia tabah sampai akhir hayatnya. Akhirnya orang-orang desa itu mohon diri dan mereka pun segera kembali ke rumahnya masing-masing. Halaman pondok menjadi sunyi dan senyap. Berita meninggalnya Meisin masih menjadi pembicaraan hangat di mana-mana. Dan berita itu masih terus menjalar ke tempat-tempat yang jauh. Akhirnya, berita itu sampai juga di istana Majapahit. Ibunda Ratu Putri Tribuana Tunggadewi nampak terkejut mendengar berita meninggalnya Nyai Paricara. Prabu Jayanegara segera dipanggil menghadap ke istana Kaputren. Jayanegara? Ya, Ibunda Ratu. Kau pasti juga sudah mendengar berita. Nyai Paricara meninggal beberapa hari yang lalu. Ya, Ibunda Ratu. Saya mendengar dari Paman Patih Nambi. Bahkan Paman Nambi mengusulkan agar saya mengutus penggawa-penggawa kerajaan ke Pasuruan I untuk memberikan tanda penghargaan. Usul Paman Nambi itu sangat bijaksana, Jayanegara. Sebab Nyai Paricara pada masa hidupnya pernah datang ke istana Majapahit untuk mengobati penyakit Ramandamu. Saya belum memutuskan untuk menyetujui usul itu, Ibunda Ratu. Karena saya pikir Nyai Paricara hanyalah seorang tabib. Dia memang hanya seorang tabib, tapi dia dicintai banyak orang. Peristiwa kematiannya sempat menggegerkan berpuluh-puluh desa di sekitar Pasuruan I. Menurut berita yang sempat kudengar, pada saat penguburan Nyai Paricara, desa Pasuruan I menjadi lautan manusia. Orang datang berduyun-duyun bagaikan semut. Itu merupakan bukti bahwa Nyai Paricara adalah seorang tabib wanita yang sangat dikagumi, khususnya oleh rakyat pedesaan. Iya. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang tabib, Ibunda Ratu. Seorang tabib mempunyai kasta tidak jauh berbeda dengan orang-orang sudra. Dia tidak berhak memperoleh penghormatan yang tidak sepantasnya, Ibunda Ratu. Tapi dia sudah memperoleh penghormatan itu, Jayanegara. Penghormatan yang tidak dipaksakan dan dilakukan dengan tulus hati. Itulah penghormatan yang sesungguhnya. Baiklah. Baik. Lalu sekarang bagaimana, Ibunda Ratu? Saya menganggap persoalan ini tidak begitu penting. Apakah saya harus memberikan sejumlah uang untuk keluarga Nyai Paricara, atau bagaimana? Soal penghormatan tidak ada hubungannya dengan uang, Jayanegara. Yang penting sikapmu. Mau tidak mau kita semua harus mengakui. Kerabat kerajaan Majapahit ini harus mengakui bahwa kita pernah berutang budi pada Nyai Paricara. Karena itu, sudah sepantasnya kita ikut berduka cita atas kematiannya. Baiklah. Kalau begitu saya akan memberikan piagam penghargaan untuk keluarga Nyai Paricara. Di samping itu juga, saya akan memberikan 1.000 ringgit. Saya kira itu sudah lebih dari cukup. Tapi sebelumnya saya ingin membicarakannya lebih dulu dengan Eyang Patih. Maaf, Ibunda Ratu. Saya mohon diri. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Saya sebenarnya tidak menaruh perhatian soal ini, Eyang Patih. Nyai Paricara itu siapa? Dia kan hanya seorang tabib. Di Majapahit ini ada ratusan orang tabib. Aku tidak perlu memperhatikan mereka satu persatu. Aku banyak mempunyai urusan. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapatmu, Eyang Patih? Ampun, Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, saran Ibunda Ratu Putri Tribuana Tunggadewi ada baiknya diperhatikan. Apakah hal itu tidak menurunkan derajat dan kewibawaanku sebagai raja, Eyang Patih? Ya, memang. Aku juga mendengar berita itu. Aku mendengar penggawa-penggawa kerajaan bercerita tentang kematian Nyai Paricara. Katanya pada saat penguburan Nyai Paricara, orang-orang berduyun layat. Desa Pasuruan I menjadi lautan manusia
Tapi mereka pasti juga tidak lupa bahwa Nyai Paricara hanyalah seorang tabib, seorang wanita dari golongan kasta yang rendah. Sekalipun dia seorang tabib yang ternama, tapi hal itu tidak dapat memperbaiki golongan kastanya. Orang-orang boleh datang melayat jenazahnya, dupa boleh dibakar, dan asap akan mengepul menghantar arwah Nyai Paricara. Orang-orang boleh menangis terseduh-seduh karena kematian tabib wanita itu. Orang-orang boleh merasa kehilangan. Tapi satu Pati, kematian seorang tabib adalah kematian yang lumrah. Kematian yang tidak istimewa dan tidak membawa pengaruh apa-apa dalam sejarah pertumbuhan sebuah negeri. Dia akan mati begitu saja. Dan sebentar kemudian namanya akan dilupakan orang. Tidak ada prasasti yang mencatat riwayat hidupnya. Dan dia tidak akan dicandikan. Lain halnya dengan kematian orang besar, seorang penggawa kerajaan yang berpangkat ataupun seorang raja. Jika seorang raja berangkat menunggang kereta menuju nirwana, semua orang harus menundukkan wajahnya ke bumi. Mereka harus bersujud dan memberikan penghormatan yang terakhir kepada arwah Sri Baginda. Sekalipun jasadnya sudah lebur menjadi abu dan disimpan di puncak candi, ditempatkan di dalam stupa, tapi namanya akan terus dicatat oleh perjalanan sejarah. Hah, sudahlah Yang Pati, sudah. Aku tidak mau bicara soal ini lagi. Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Aku tidak keberatan memberikan 1.000 ringgit untuk keluarga Nyai Paricara dan sebuah piagam penghargaan. Tapi janganlah peristiwa ini dilebih-lebihkan, Yang Pati. Ampun, Gusti Prabu. Kalau hamba menyetujui usul Ibunda Ratu, karena hamba mempunyai pertimbangan yang lain. Pertimbangan apa lagi, Yang Pati? Bagaimanapun juga, Gusti Prabu harus mengakui bahwa Nyai Paricara adalah seorang tabib yang ternama. Bahwa dia dicintai oleh banyak orang, hal itu tidak dapat disangka lagi. Karena itu sebenarnya Gusti Prabu dapat memanfaatkan hal ini untuk tujuan mengambil hati rakyat pedesaan. Jika Gusti Prabu sudi mengutus penggawa kerajaan pergi ke Pasuruan I dan memberikan piagam penghargaan kepada Nyai Paricara, maka hal itu akan mengundi hanya semata-mata soal siasat bagaimana mengambil hati rakyat. Begitulah pendapat hamba, Gusti Prabu. Selanjutnya terserah Gusti Prabu untuk memberikan keputusan. Baiklah, Yang Pati. Pertimbanganmu kukira cukup masuk akal. Ya, baiklah. Selanjutnya aku serahkan persoalan ini kepadamu, Yang Pati. Suruh beberapa orang penggawa kerajaan pergi ke Pasuruan I atas nama Jaya Negara. Bawalah sebuah piagam penghargaan dan 1.000 ringgit. Hamba kira hal itu sudah lebih dari cukup, Gusti Prabu. Yang penting Gusti Prabu jangan sampai mengecewakan hati rakyat pedesaan, khususnya desa-desa di sekitar Pasuruan I. Kukira persoalan ini sudah selesai, Yang Pati. Kau bisa mengutus siapa saja pergi ke Pasuruan I. Aku tidak mau bicara soal Nyai Paricara lagi. Aku tidak senang ada seorang tabib mati dieluk orang raja. Hah, sudahlah. Aku akan segera pergi ke Istana Kapopongan. Sementara itu, di sebuah wisma tak jauh dari rumah kediaman Sang Ramapati, Ratanca juga sudah mendengar berita tentang kematian Maisin. Ratanca nampak murung. Dia sedih karena kepergian saudara angkatnya. Dia berusaha membujuk Praharsini agar mengizinkannya pergi ke Pasuruan I. Tapi nampaknya istrinya pergi sebentar, Praharsini. Aku tidak mau ditinggal sendirian, Kakang. Aku akan segera kembali. Jadi, kau lebih menaruh perhatian kepada saudara angkatmu itu daripada istrimu? Bukan begitu, Praharsini. Kau tahu, Nyai Paricara adalah saudara angkatku. Di rumah kediaman Bapak Uwong, kami pernah belajar bersama-sama mendalami ilmu pengobatan warisan Bapak Uwong. Sudahlah, Kakang Ratanca. Kau sudah menceritakannya lebih dari 10 kali.
kau memang sangat mencintai saudara angkatmu itu. Dan barangkali kau lebih mencintainya dibanding sekarang. Terserah padamu. Kalau kau nekat mau pergi satu, pergilah. Aku mau pergi, tapi setelah kau mengizin. Aku tidak bisa pergi begitu saja, tanpa persetujuan dari istriku. Kakang Tanca, sekarang ini kau sudah menjadi seorang tabib. Tabib istana yang harus selalu dalam keadaan siap melayani Gusti Prabu Janegara. Kalau kau pergi ke Pasuruan satu, dan tiba-tiba Gusti Prabu memanggilmu, bagaimana? Bagaimana, Kakang? Kau harus lebih mengutamakan pekerjaanmu, tugas utamamu, kedudukanmu sebagai seorang tabib istana. Aku bisa mengerti. Aku bisa memahami perasaanmu. Kau ingin ikut berbelangkawa atas meninggalnya Nyai Paricara. Dan kau ingin menjadi seorang adik angkat yang baik. Tapi sebenarnya, kau masih bisa berbuat sesuatu tanpa harus pergi ke Pasuruan satu. Kau bisa menyuruh orang untuk pergi ke sana dan memberikan uang atau apa saja sebagai bukti bahwa kau memperhatikan saudara angkatmu itu, Kakang. Oh, Praharsini, kau nampak lain sekarang. Aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Aku biasa-biasa saja, Kakang Tanca. Aku adalah Praharsini, istrimu. Aku adalah seorang istri yang ingin berbuat sesuatu yang baik untuk suaminya. Kalau begitu baiklah, Praharsini. Aku tidak akan pergi ke Pasuruan satu. Dan setelah itu, hubungan kita sebagai suami istri menjadi tidak serasi lagi. Baiklah, aku mengalah. Kakang Tanca, aku hanya ingin kau berhati-hati. Sebagai seorang tabib istana, setiap saat kedudukannya bisa tergeser oleh tabib-tabib yang lain. Banyak tabib yang lain mengincar kedudukanmu, Kakang. Kalau kau mulai banyak tingkah, kau mulai berani mengecewakan hati Gusti Prabu Janegara, kedudukanmu sebagai tabib istana tidak akan langgeng. Setiap saat Gusti Prabu Janegara dapat mencabut gelarmu dan menggantikannya dengan tabib yang lain. Dan kalau hal ini sampai terjadi, lalu bagaimana kita selanjutnya, Kakang? Sebaiknya kau tidak pergi kemana-mana. Kau harus dapat memilih dengan baik satu di antara dua. Tapi menurut pendapatku, janganlah sampai mengecewakan hati Gusti Prabu Janegara. Aku tidak ingin suamiku dipecat, dan kemudian nasib kita menjadi terlunta-lunta, Kakang. Sudahlah, Praharsini. Kita tidak usah bicara soal ini lagi. Kakang Tanca, kau tidak marah padaku, bukan? Tidak. Kau mengerti apa yang kumaksudkan? Iya, aku mengerti. Nasib kita memang di tangan Gusti Prabu Janegara. Kakang Tanca, syukurlah kalau kau mengerti. Sekarang ini kita hidup serba kecukupan di Istana Majapahit. Bahkan boleh dikatakan kita hidup mewah. Gusti Prabu Janegara selalu memanjakanmu. Dan sebagai istrimu, tentu saja aku ikut merasa senang, Kakang. Aku bahagia mempunyai seorang suami tabib istana. Dan aku tidak ingin kehidupan kita seperti ini berubah. Aku ingin hidup seperti ini selama-lamanya, Kakang. Karena itu, kau harus berhati-hati. Janganlah memutuskan sendiri jika kau mempunyai persoalan. Ajaklah aku bicara. Ajaklah istrimu berembuk. Sebab kalau kau salah memilih jalan, kita akan terpleset jatuh, Kakang. Dan kalau kita sudah jatuh, siapa yang akan menolong kita? Bagaimana kita harus bangun lagi? Kita akan hidup dengan celaka. Dan kau akan menjadi seorang tabib yang tidak laku. Kau akan disingkirkan dari istana. Dan kita akan hidup terseok-seok di sembarangan tempat. Aku tidak mau hal itu terjadi, Kakang. Itulah sebabnya aku bersikap sedikit keras kepadamu. Karena kadangkala kau terlalu lemah. Kau seringkali menjadi lembek jika menghadapi persoalan. Sudahlah, Praharsini. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Aku sudah memutuskan tidak akan pergi ke Pasuruan satu. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ratanca merasa sangat kehilangan begitu mendengar berita meninggalnya Meisin.
Dia ingin sekali pergi ke Pasuruhan satu untuk menyatakan rasa dukanya. Tapi nampaknya Praharsini istrinya tidak setuju. Ingat Kakang Tanja, kau adalah seorang tabib istana. Kau adalah seorang tabib yang menjadi kepercayaan Gusti Prabu Jayanegara. Kedudukanmu sekarang ini sangat empuk. Bahkan kau sangat dimanjakan oleh Gusti Prabu. Kau harus berhati-hati. Kalau kau pergi ke Pasuruhan satu dan Gusti Prabu menjadi kecewa karena kau tidak hadir seperti biasa, kedudukanmu yang empuk itu sewaktu-waktu bisa direbut tabib yang lain. Jadi kau tidak setuju aku pergi ke Pasuruhan satu, Praharsini? Terus terang, Kakang, aku tidak setuju. Aku ingin kau tetap menjadi tabib pribadi Gusti Prabu. Aku akan tetap menjadi tabib Gusti Prabu, Praharsini. Kedudukanmu yang empuk sekarang ini sewaktu-waktu bisa lenyap, Kakang. Banyak tabib lain mengincar kedudukanmu. Janganlah berlaku sembrono. Kau harus terus-menerus memupuk kepercayaan Gusti Prabu, sehingga kedudukanmu sebagai tabib istana bisa langgeng, Kakang. Sudahlah, Praharsini. Aku tidak ingin bicara soal ini lagi. Lebih baik aku mengalah saja. Aku tidak akan pergi ke Pasuruhan satu. Kakang, maafkanlah aku. Seringkali aku bersikap keras kepadamu. Tapi hal itu semata-mata aku lakukan demi menjaga kedudukanmu, Kakang. Pangkatmu. Aku tidak ingin melihat kau tersingkir. Dan akhirnya menjadi tabib di pinggir jalan. Kau mengerti apa yang kumaksudkan, bukan, Kakang? Iya, aku mengerti, Praharsini. Praharsini memeluk erat Ratanja. Wanita itu nampak sangat lega dan gembira. Tapi sebaliknya, Ratanja nampak kecewa. Praharsini. Sekarang dia nampak lain. Dulu lagi, seorang gadis dari desa Buahyabang yang lugu. Dia sekarang gemar sekali berdandan dan bersolek. Dia mengenakan gelang serta perhiasan-perhiasan yang lain. Nampaknya dia senang hidup bermewah-mewah di lingkungan istana. Praharsini. Dia memang lain. Sekarang aku baru menyadari bahwa istriku telah berubah. Entah sejak kapan mulainya. Tapi sekarang dia lain. Dia bukan lagi Praharsini yang dulu. Dia sudah menjadi salah seorang istri pejabat kerajaan, Hanna. Tapi, ya, dia adalah istriku. Aku tidak ingin mengecewakannya. Aku sangat mencintainya. Kakang Tanja. Apa? Ada apa, istriku? Daripada kau melamun tentang desa Pasuruhan satu, memikirkan saudara angkatmu yang sudah tiada lagi, lebih baik mari kita tidur. Ayo kita berbaring. Kemudian membawanya ke ruang. Sebentar kemudian mereka bersama-sama di atas ranjang berukiran indah. Seluruh perabotan di ruangan itu terdiri dari barang-barang yang mahal harganya. Malam merambat perlahan-lahan. Malam semakin larut. Tapi Ratanja masih juga terjaga. Dia tidak kuasa lagi membendung arus pikirannya yang ingin terbang ke desa Pasuruhan satu, sebuah desa kecil di tepi pantai Jawa bagian timur. Di desa itulah dia pernah tinggal bersama-sama Tabib Wong dan Meisin, saudara angkatnya. Mereka hidup bertiga bagaikan sebuah keluarga kecil yang bahagia, yang tidak pernah mengalami kemeja. Waduh, ada sayur kacang. Ini pasti Ratanja yang memasak. Benar, Bapak Wong. Ratanja sudah pintar sekali memasak sayur kacang. Rasanya juga sangat lezat, segar dan lezat. Dia bisa menjadi juru masak yang hebat. Ratanja ingin menjadi seorang tabib seperti Bapak Wong. Menjadi seorang tabib atau juru masak ataupun yang lain sama saja. Yang penting kita mencintai pekerjaan kita dan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Ayo Ratanja, Meisin, ayo kita makan bersama-sama. Mari kita makan secara baik. Apakah ada cara makan yang lain yang buruk, Bapak Wong? Cara makan yang buruk ialah
jika kita makan makanan yang buruk. Makanan yang buruk ialah makanan yang tidak halal. Makanan yang dimasak dengan wajah cemberut dan hati yang tidak tulus. Makanan seperti itu tidak akan membawa berkah. Sebaliknya makanan yang baik, yang diperoleh dengan cara halal, yang dimasak dengan wajah berseri-seri, dan dimakan dengan hati penuh rasa syukur, akan bisa membawa berkah kepada seseorang. Lihatlah Bapak Wong, Ratanca sudah bisa meramu obat sakit demam. Bagus. Tapi dia masih harus belajar lebih banyak lagi. Dia masih harus belajar meramu obat-obat yang lain. Apakah saya mempunyai bakat menjadi tabib, Bapak Wong? Kalau kau rajin belajar, mau bekerja keras, kau akan bisa menjadi seorang tabib yang baik, Ratanca. Kalian berdua adalah murid-muridku dan juga anak angkatku. Ilmu yang telah kupelajari sekarang ini, suatu saat akan kuturunkan seluruhnya kepada kalian yang muluk-muluk lagi. Apa yang kupelajari selama ini tidak hilang begitu saja. Kalian berdua yang harus meneruskannya. Menjadi seorang tabib bukan hanya dibutuhkan belajar meramu obat. Tabib adalah soal panggilan hidup. Kalian tidak bisa menyalahgunakan panggilan ini. Kalian tidak bisa berharap terlalu banyak. Jangan menginginkan kehidupan mewah dengan menjadi seorang tabib. Tapi kalau kalian ingin hidup bahagia, ingin mengabdi kepada sesama hidup, kalian bisa menjadi seorang tabib yang baik. Tabib dalam arti kata yang sesungguhnya. Ada apa Kakang Tanca? Kau masih belum tidur juga? Aku belum bisa tidur, Prahasini. Kau masih teringat desa Pasuruan 1? Sudahlah, jangan bicara lagi soal itu. Kau tidak usah khawatir. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku harus melayani Gusti Prabu dengan sebaik-baiknya. Aku ingin menjadi tabib istana selama-lamanya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pagi harinya, seorang prajurit datang. Ratanca dipanggil menghadap sang Ramapati. Ratanca bergegas melangkah diantarkan istrinya sampai ke pintu pagar halaman Wisma. Ratanca naik ke ruangan pendopo sang Ramapati. Dan di ruangan pendopo sudah duduk menunggu sang Ramapati ditemani para pembantunya yang setia. Nah, Ratanca, sini sebentar. Duduklah di sini. Iya, Gusti Ramapati. Ada apa, Gusti? Kau pasti sudah mendengar berita tentang kematian Nyai Paricara. Bukankah tabib terkenal itu adalah saudara angkatmu? Iya, Gusti Ramapati. Nyai Paricara adalah saudara angkat saya. Apa kau tidak ingin pergi ke Pasuruan 1? Lihatlah Ratanca. Rayuyu, Rakuti, Rasemi, dan beberapa orang prajurit Majapahit akan segera berangkat ke Pasuruan 1. Kalau kau ingin pergi ke sana, kau bisa pergi bersama-sama mereka. Mereka semua diutus Gusti Prabu Jayanegara untuk menyampaikan piagam penghargaan dan sejumlah uang. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya hamba ingin pergi ke Pasuruan 1. Tapi sepertinya hamba tidak bisa berangkat. Pergilah bersama mereka, Ratanca. Kau bisa menengok sanak saudaramu yang masih tinggal di Pasuruan 1. Ampun, Gusti. Hamba masih harus bekerja meracik ramuan daun-daunan untuk Gusti Prabu Jayanegara.
Hamba khawatir sewaktu-waktu Gusti Prabu gitu ya. Baiklah, kalau begitu kau tidak usah pergi kemana-mana. Laksanakan tugasmu sebaik-baiknya. Persiapanmu, Kami sudah siap berangkat, Gusti. Kami tinggal menunggu perintah Gusti Ramapati. Kalau begitu kalian bisa berangkat sekarang. Kalian tidak usah terlalu lama di sana. Setelah piagam penghargaan itu Rasmi dan Rakuti dengan dikawal 40 orang prajurit segera berkuda di jalan-jalan kota Raja Majapahit. Mereka mengemban tugas resmi dari raja. Mereka terus berkuda ke arah timur, dan sebentar kemudian mereka sudah meninggalkan perbatasan kota. Sudah 7 hari lamanya Meisin meninggalkan dunia fana. Suasana berkabung masih nampak di Pondok Meisin. Ayu Wandira duduk di depan kaca di ruangan biliknya. Dia mengenakan pakaian sutra tipis, pakaian seorang pendekar wanita. Mengapa ibu tidak bisa melihat saya mengenakan pakaian ini lagi? Tidak, anakku. Kau keliru. Aku bisa melihatmu dari sini. Dari tempatku tinggal sekarang ini. Aku dapat melihat dengan jelas sekali, Ayu. Aku senang, hatiku bahagia. Kau benar-benar sudah menjelma menjadi wanita yang dewasa. Aku masih bingung, Bu. Aku belum tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Mau apa sekarang aku ini? Tenanglah. Kau tidak usah bingung. Tidak usah cemas. Dewata Agung akan melindungimu. Benarkah ibu merasa bahagia sekarang ini? Aku akan merasa bahagia jika melihat anakku bahagia. Kau tidak usah memikirkan ibumu, Ayu. Pikirkanlah masa depanmu. Jangan lagi menengok-nengok ke belakang. Masa lalu hanyalah sebuah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah impian. Tapi sekalipun masih berupa impian, kau bisa mengejarnya, bisa mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan. Jangan bingung, anakku. Jangan gugup. Tak ada yang perlu kau risaukan lagi. Tataplah ke depan dan berjalanlah dengan hati-hati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hei, kau, kemari kau. Oh, ada apa, Tuan? Desa apa ini namanya? Anu, Tuan. Tuan mau kemana? Kami mau pergi ke Pasuruan 1. Oh, Pasuruan 1? Iya. Kalau begitu, tuan-tuan berkuda saja mengikuti jalanan ini. Sekarang ini tuan-tuan berada di desa Pongging. Pasuruan 1 kurang lebih 30 pal jauhnya dari desa Pongging. Bagaimana Rakuti, Rasmi? Rayuyu, kita terus saja jalan. Apalagi yang kita tunggu? Kita harus menjalankan tugas ini sebaik-baiknya dan segera kembali ke Majapahit. Maaf, Tuan. Apakah saya sudah boleh pergi? Pergi sana. Kami sudah tidak membutuhkanmu lagi. Wah. Sepertinya orang-orang itu prajurit Majapahit. Para penggawa kerajaan kok sikapnya seperti itu? Dia bertanya dan sudah kujawab dengan baik.
Tapi dia bukannya berterima kasih, malah membentak-bentak. Mau apa mereka ke Pasuruhan 1? Pasti ada hubungannya dengan meninggalnya Nyai Paricara. Ada apa, Tuan-Tuan? Apakah ini rumah Kepala Desa Pasuruan 1? Oh, benar, Tuan. Benar. Dan sayalah Kepala Desa Pasuruan 1. Bagus. Ayo, Kepala Desa. Ambil kudamu. Antarkan kami ke rumah kediaman Nyai Paricara. Oh, baik, Tuan. Harap Tuan-Tuan menunggu sebentar. Saya akan berganti pakaian dulu. Kau tidak usah berganti pakaian. Cepat ambil kudamu. Kami tidak bisa menunggu lama-lama di sini. Kau tahu, kami mengemban tugas resmi dari Prabu Jaya Negara. Kami akan menyerahkan piagam penghargaan dan sejumlah uang kepada ahli waris Nyai Paricara. Cepat, Kepala Desa. Apa lagi yang kau tunggu? Iya. Baik, Tuan. Saya akan mengambil kuda saya. Kepala Desa Pasuruhan 1 bergegas melangkah ke kandang kuda. Dan sebentar kemudian dia sudah kembali lagi sambil menuntun kudanya. Rumah kediaman Nyai Paricara tidak jauh dari sini, Tuan-Tuan. Mari, ayo, mari ikut saya. Hup. Ayo, Rasmi, berangkuti. Kepala Desa Pasuruhan 1 menggebrak kudanya, dan binatang itu berlari dengan kencang di jalan-jalan. Rayuyu, Rasemi, dan Rakuti beserta 40 orang prajurit mengiring di belakangnya. Mereka terus berkuda menyusuri jalan-jalan di Desa Pasuruhan 1. Tak lama kemudian mereka sudah memasuki halaman rumah kediaman Meisin. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di rumah kediaman Meisin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Jangan ragu klik subscribe, jadikan harimu